Menghargai UUD, hukum demi hukum, atau hukum demi rakyat? Jika cukup hanya menegakkan hukum demi hukum, tanpa mendengar rakyat sebagaimana amanat UUD, mampukah hukum menegakkan keadilan yang dibutuhkan rakyat? Mata bisa menipu kita. Persepsi kita terhadap sesuatu atau seseorang bisa mengaburkan kita saat melihatnya. Media dan beberapa sebab lain mengarahkan kita untuk konsentrasi pada kejadian di TKP berupa video CCTV yang kabur. Sampai PK yang diajukan pembela JW tahun 2025 masih berkutat padanya. Mengapa tidak fokus pada sebab mati yang lebih bisa dipelajari secara ilmiah? Selama sebab mati tidak bisa dibuktikan dengan gamblang bahwa kematiannya disebabkan oleh racun sianida, kepastian Jessica sebagai pembunuh akan terus diragukan. Mata adalah alat penglihatan yang sebenarnya melihat itu otak. Mengapa PK kedua ditolak? Mengapa hampir semua berfokus pada video CCTV, tanpa memperhatikan faktor penting lain secara menyeluruh? Usulan sebagai novum 2 tahun yang lalu. Reka ulang yang bisa membuktikan bahwa apa yang dikatakan para ahli forensik yang diajukan saat sidang awal adalah benar. Dan reka ulang untuk membuktikan bahwa argumen yang dipaparkan oleh ahli forensik yang dipakai oleh jaksa tidak terbukti valid. Kedua dokumen ilmiah inilah yang dijadikan novum dalam PK ke MA. Di bawah ini tercantum link saat video usulan novum dibuat 2 tahun lalu. Beberapa penelusuran jejak digital. Silakan baca dengan seksama. Kita semua tahu Dr. Nur Samran Subandi sebagai saksi ahli kunci jaksa yang yakin Mirna mati karena sianida. Tapi tahukah Anda, dalam BAP, beliau menyatakan dirinya bukan orang yang berhak memberikan pendapat tentang sebab kematian. Lalu mengapa di persidangan beliau tiba-tiba menjadi begitu yakin? Dan mengapa hakim menerima begitu saja keyakinan yang kontradiktif ini? Inilah salah satu dari sekian banyak kejanggalan dalam kasus ini yang sampai sekarang tidak pernah dijawab. Sianida versus tiosianat, perbedaan stabilitas. Perbedaan stabilitas ini sangat signifikan dan didukung oleh data ilmiah. Sianida, CN, sangat tidak stabil. Dalam tubuh manusia, sianida memiliki waktu paruh half-life yang sangat singkat, hanya sekitar 6,6 jam pada suhu tubuh normal, 37 derajat Celcius. Tiosianat, SCN, jauh lebih stabil. Sebagai perbandingan, tiosianat memiliki waktu paruh sekitar 15 hari, 359 jam, pada kondisi yang sama. Mengapa yang ditekankan cuma sianida yang sangat tidak stabil? Sehingga tidak ada jejak di jenazah bisa dimaklumi ditambah sudah dibalsam, padahal tiosianat itu cukup stabil. Bukti pendukung lain. Kapan polisi menerima laporan kasus? Kapan polisi mengambil sisa kopi dari Cafe Olivera? Kapan sisa kopi dikirim ke lab 4? Kapan hasil kandungan sianida diketahui penyidik? Psikolog yang memberikan kesaksian mengenai JW sudah melakukan pemeriksaan langsung pada yang bersangkutan? Bila tidak, kenapa boleh memberikan kesaksian? Bila sudah, secara kode etik boleh? Mengapa Dr. Jaya tidak diajukan sebagai saksi? Melakukan eksperimen seperti Gelgel. Hasilnya sama? Khusus untuk pembela. Ilmiah itu selalu bisa diulang dan diverifikasi sehingga bisa jadi novum yang tak terbantahkan. Dirgahayu NKRI. Merdeka!